Dan sejauh ini Gresik nampaknya mampu menghindarkan diri mereka dari zona berbahaya. Karena hingga kali ini masih unggul atas Persipura dan Mitra Sepak Bola. Inilah dia kick off babak kedua. Duel apik antara Sriwijaya FC sang juara menghadapi Persib Bandung. Noah Alamsyah melakukan cek tadi, coba melewati Lim Junsik, namun lagi-lagi sangat sulit dilewati pemain defensive midfielder asal Korea Selatan ini. Firman Utina menjauh melebar, mencoba mencari pergerakan rekannya tadi, lebih dekat kepada Tony Sucipto. Bila Gresik United mampu mempertahankan kemenangan 1-0 atas Persipura Jayapura, tentunya mereka akan meraih torehan angka 38 sama dengan Persiram dan juga PSPS Pekanbaru, dan akan menggeser PSMS Medan menuju posisi 16 dan harus nampaknya langsung menuju jurang degradasi. Sedangkan di posisi 15 Persiram Raja Ampat akan berlaga dalam laga playoff menghadapi PSIM Yogyakarta. Karena hingga saat ini mereka mengumpulkan 38 angka, sedangkan PSPS Pekanbaru masih bermain dengan torehan angka 38. Apabila draw mereka akan selamat di 39, walaupun sama torehan angka PSPS dengan tim Persiram Raja Ampat, mereka unggul selisih plus 5 gol. Sangat menarik tentunya pergerakan yang terjadi di papan bawah, di mana semua tim masih berupaya untuk meraih kemenangan, untuk menyelamatkan diri mereka menuju Indonesia Super League musim depan tentunya. Dan inilah dia uniknya kompetisi yang terjadi di Indonesia Super League, di mana duel papan bawah juga kerap kali menyuguhkan aksi-aksi fenomenal. Ya, tentu saja karena fight for survival sangat dibutuhkan oleh tim-tim yang berada di papan bawah klasmen sementara. Sehingga di setiap pertandingan menuju kompetisi berakhir, mereka seringkali tampil ofensif, penuh resiko, namun memang itu yang harus mereka lakukan untuk bisa meraih poin sempurna, yaitu 3 poin. Sebuah hasil yang sangat fenomenal apabila memang Gresik bisa mempertahankan kemenangan melawan Persipura Jayapura. Gresik juga adalah tim yang menjadi debutan di Indonesia Super League musim ini. Tentunya menjadi catatan yang historis apabila mereka bisa bertahan. Sebuah kartu kuning dilayangkan menuju Noah Alamsyah setelah melakukan pelanggaran cukup keras tadi. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Noah Alamsyah, Binter. Jelas sekali. Ya, dan sebuah tarikan yang dilakukan pada saat Firman berada pada pole position ataupun berada pada posisi untuk bisa melakukan serangan yang berbahaya. Sebuah umpan yang cukup berbahaya, namun lagi-lagi kita lihat Gattuso sangat baik dalam mengantisipasi ancaman tadi dari Zulkifli Syukur. Kemenangan yang memang sangat baik untuk dilihat apabila kedua pemain yang tampil all out masih menunjukkan respect satu sama lain. Mulai ada tanda-tanda bahwa Sriwijaya FC ingin sekali menciptakan sebuah gol, dan itu ditunjukkan dengan peran aktif Thierry Gattuso yang baru saja mendukung sebuah penyerangan. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa Thierry Gattuso adalah pemain yang bisa kerap kali secara tiba-tiba muncul untuk bisa menjadi seorang pengumpan ataupun muncul untuk bisa menciptakan sebuah gol. Dan peluang kali ini dari Kifka yang Bagams tampak tertutup ruang bagi Supardi untuk memberikan umpan tadi. Serangan kembali, umpan yang terlalu mudah diantisipasi oleh Jendri Pitoy. Masih belum ada ancaman berarti dari kedua kesebelasan di pembukaan 4 menit pertama babak kedua ini. Thierry Gattuso, Nova Arianto. Dengan tidak tampilnya Jamie Cohen, nampaknya Nova menggantikan perannya cukup baik. Sempat berpikir untuk memainkan juga seorang Ahmad Jubrianto kasar tadi, namun lebih memilih pengalaman dari Nova yang nampaknya juga sudah mengenal karakter para pemain Persib Bandung. Emil Ham. Persib Bandung coba membangun serangan dari sisi sentral, kali ini Milian Radovic membuka ruang bagi Tony Sucipto yang mencoba
Melakukan akselerasi masuk. Atep kembali ke belakang. Maman Abdurrahman dengan daya jelajah yang cukup baik, center back Persib Bandung yang kita tahu juga memiliki rekor menciptakan gol yang cukup baik kala membela PSIS Semarang. Oh, kesalahan dari Ferry Rotinsulu dan hampir saja berakibat fatal tadi. Kehilangan konsentrasi dari Ferry. Hampir berbuah fatal dengan terciptanya sebuah gol tadi. Beruntung bola masih membentur tiang gawang dan pelanggaran harus diambil oleh Zulkifli melihat ancaman dari Hilton Morera. Kartu kuning bagi Zulkifli Syukur. Sebuah inisiatif yang baik dari Hilton untuk kali ini menunjukkan sebuah pergerakan individu, paling tidak menyulitkan lini pertahanan Persib Bandung, dan memang itu yang ia lakukan sehingga dilanggar oleh Zulkifli Syukur dan membuat dirinya mendapatkan kartu kuning setelah sebelumnya hampir saja. Sangat baik benar kerjasama tadi. Ya, setelah sebelumnya hampir saja gawang dari Ferry Rotinsulu kemasukan gol karena sedikit menganggap remeh tampaknya. Betul back sekali. pass yang dilakukan terhadap dirinya. Ya, sesuatu yang kita lihat Nova Arianto sebenarnya memberikan back pass dan sedikit hilang kontrol tadi. Terselamatkan oleh tiang gawang. Kita saksikan lagi. Sangat riskan tadi kontrol yang tidak sempurna dari Ferry. Hampir saja bersama dengan Enkelman mungkin penjaga gawang Birmingham City juga sempat mengalami petaka demikian di kancah BPL. Konsentrasi memang sangat dibutuhkan oleh penjaga gawang dan Persela unggul 3-1 dan sebuah peluang kali bagi Persib Bandung. Nampaknya pelanggaran dari Ilham. Persela Lamongan di Stadion Surajaya unggul 3-1 atas Arema Indonesia. Mengakibatkan Arema juga terhenti poinnya di torehan 38 angka. Sang pencipta gol adalah Mario Costas. Torehan angka yang sama antara Arema, PSPS dan juga Persiram Raja Ampat. Namun nampaknya apabila tetap sama, Persiram Raja Ampat lah yang harus bermain playoff. Karena selisih gol yang kurang baik dari Persiram Raja Ampat minus 18 menjadi kerugian tersendiri, Biner. Dan kita lihat Kashar tadi masih memberikan instruksi tanpa henti. Lim Junsik. Atep. Marcio Souza kali ini dikawal ketat oleh Thierry Gattuso. Umpan pada Radovic. Berada sedikit di belakang dari Radovic tadi. Sangat berbahaya, tackling dua kaki. Namun beruntung Zulkifli melepaskan diri dengan baik kali ini peluang. Sebuah tembakan langsung. Marcio Souza tadi. Sebuah tendangan volley yang sangat spektakuler dari Marcio Souza. Pemain yang memang kerap kali tampil spontan. Kita lihat bagaimana reaksi dari Marcio Souza yang begitu baik. Tidak ingin membuang waktu terlalu lama dan sangat disesalkan tentunya. Tidak mampu menjebol gawang dari Ferry Rotinsulu. Berbahaya Binder, peluang kali ini bagi Hilton Morera. Dan kembali penyelamatan yang sangat baik dari Jendri Bitoy. Membaca niatan dari Hilton tadi melakukan tembakan langsung menuju sisi pojok kiri dari gawang Jendri. Serangan balik kilat coba dibangun oleh Ilham. Dari posisi sebelah kiri pertahanan Sriwijaya dan deflected tadi. Recovery yang baik dari Ferry. Antisipasi bola di udara tadi. Kita lihat memang ancaman terdapat di kedua sisi wing dari Persib Bandung. Apabila mereka melancarkan serangan kilat, ada Atep dan juga Ilham yang bisa langsung mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Supardi, Ponario Astaman. Selalu berduel dengan Haryono dan Atep. Ponario. Kembali peluang kali ini bagi Ridwan. Umpan yang tidak bisa menjangkau rekannya tadi dari Ridwan. Haryono. Salah umpan, lebih dekat kepada Supardi. Mencari ruang untuk melepaskan umpan crossing tadi. Masih dapat dihalau. Kita lihat luar biasa. Totalitas dari Haryono dan sebuah flick yang sangat apik. Skill set yang sangat lengkap dimiliki Marcio Souza tadi dalam posisi terancam. Bisa keluar dengan sebuah umpan yang sangat apik. Zulkifli Syukur. Ada pergerakan dari Ilham. Sayang sekali. Umpan yang kurang sempurna dari Zul tadi. Abanda Herman.
Zulkifli Syukur, pemain yang memang menurut Fopedahan memiliki kemampuan yang cukup baik sebagai seorang wingback. Zulkifli Syukur memiliki intelijensia sepak bola yang menurut Fope kala itu pelatihnya ketika dalam pelatnas di Belanda berbeda dengan rekan-rekan lainnya. Ya, sedikit kewalahan para pemain dari Sriwijaya FC untuk bisa mengatasi permainan cepat yang dikembangkan oleh para pemain Bandung. Meskipun sudah memasuki 10 menit babak kedua, masih begitu konsisten para pemain Persib tampil ofensif. Memang sebuah resiko tentunya, karena menghadapi sebuah serangan balik dari Sriwijaya FC bisa sangat fatal apabila tidak terjadi covering yang bagus di lini belakang. Betul. Ya, kita saksikan lagi para pemain Sriwijaya FC kerap kali tampil bahaya ini. Gams. Tembakan kaki kanan lagi-lagi yang masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Jendri Pitoy, salah satu penampilan terbaiknya. Ya, no look pass dari Firman Utina. Gams yang berkeputusan untuk langsung shooting karena melihat sudutnya sudah sedikit terkepung oleh para pemain belakang Persib Bandung. Count shots on target dari Sriwijaya dan Persib cukup berimbang, 4-3. Duel tadi dimenangkan oleh Atep. Noah Alamsyah coba melepaskan diri dari kawalan Nova Arianto. Firman Utina, reverse pass yang sangat baik Ridwan kali ini, sebuah cutback off the line tadi, clearance yang sangat penting dilakukan oleh Zulkifli Syukur ketika melihat Hilton Morera sudah siap untuk melesakkan bola menuju jalan terbuka. Kita lihat luar biasa pergerakan dari Ridwan tadi membuka peluang. Memang sangat berbahaya apabila M. Ridwan dibiarkan tanpa pengawalan, dan kali ini Ridwan sudah mampu untuk berkelit dan melepaskan umpan yang bagus sebenarnya. Betul. Namun sangat baik juga lini pertahanan Persib Bandung masih sangat sigap, dan ada clearance yang tadi dilakukan untuk bisa menghalau Hilton. Thierry Gattuso heading tadi masih berada di atas gawang dari Persib Bandung. Upaya dari Thierry Gattuso. Memang kekuatan dari Sriwijaya FC adalah dari kedua sektor sayap mereka. Selain M. Ridwan, mereka sebenarnya memiliki Siswanto ataupun Mahyadi Pangabean. Betul. Mahyadi tidak mampu bermain karena ada akumulasi kartu kuning. Sedangkan Siswanto masih berada di bench dari Sriwijaya FC. Siswanto juga adalah pemain yang sangat cepat. Dan ini dia Binder, klasemen sementara di papan bawah. PSMS, Deltras, dan Sigli untuk sementara adalah 3 tim yang terdegradasi apabila PSMS tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka atas Persisam, dan peringkat 15 akan menjalankan playoff menghadapi PSIM Yogyakarta tentunya yang sudah menanti. Karena PSIM Yogyakarta takluk dari Madura United. Dan 3 tim yang langsung naik dari divisi utama adalah Barito Putra, Persita, dan Madura United tentunya. Dengan keunggulan sementara Gresik United atas Persipura, nampaknya mereka akan menuju garis selamat, Binder. Di partai terakhir tentunya cukup menegangkan. Atmosfer di Stadion Tridharma melihat perjuangan dari GU dan para punggawa Persib Bandung. Ada Robi, ada Wildansyah di sana, Aliudin juga, dan Budiawan serta Jajang melakukan warming up terakhir. Nampaknya akan dilakukan pergantian sesaat lagi oleh Robi Darwis memasuki menit ke-60. Ini dia menit yang sangat krusial seperti saya katakan tadi, Binder, untuk menjaga stabilitas permainan. Sebuah resiko yang ditempuh oleh Ferry Rotinsulu memainkan bola dan hampir dicuri tadi oleh Marcio Souza. Marcio Souza yang menjadi pemain yang sangat berbahaya di lini depan Persib Bandung. Memang sudah berkali-kali mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Betul sekali. Persisam Samarinda unggul 3-1 kali ini atas PSMS Medan, semakin menyulitkan langkah dari PSMS untuk terhindar dari degradasi. Sebuah umpan langsung tadi. Kita lihat ada sebuah reaksi yang tidak perlu tadi dari Noah Alamsyah, membenturkan kaki kepada Ferry Rotinsulu. Drama memang terjadi di papan bawah menuju daerah selamat, di mana PSMS, Persiram, PSPS, Arema, dan juga Gresik masih memperebutkan satu posisi. Ya, kita lihat ada benturan yang mungkin memang aksidental tadi. Noah Alamsyah, duel 2 pemain dengan nomor punggung 12. Peluang bagi Kayamba Gams. Abanda Herman lagi-lagi memenangkan duel sangat baik. Penampilan dari Abanda sore hari ini
Ya, kita lihat bagaimana kekuatan fisik ya. Ya. Dari Abanda Herman bisa terus membuatnya menang dan mengawal Kip Kemba Gams ya. Kita lihat bagaimana Gams juga sangat responsif terhadap apa yang coba dilakukan oleh Abanda di pertandingan ini. Harus tenang. Kedua pemain yang memang sangat penting bagi Persib dan juga Sriwijaya FC. Intensitas tinggi dari permainan partai puncak, partai akhir Indonesia Super League. Walaupun memang Sriwijaya sudah memastikan diri gelar juara, namun gengsi dan Deltras FC Sidoarjo secara mengejutkan unggul 1-0 atas PSPS Pekanbaru. Deltras yang sudah harus terdegradasi berhasil unggul 1-0 atas PSPS, walaupun PSPS Pekanbaru masih unggul selisih 4 gol dari Persiram Raja Ampat. Unggul selisih 4 gol dari Persiram Raja Ampat dan juga Gresik United. Ini dia klasmen sementara yang masih menjadi fokus perhatian selain tentu juga partai antara Sriwijaya menghadapi Persib Bandung. Pergerakan yang begitu dinamis di papan bawah. Dan beberapa skor kejutan seperti Deltras yang unggul dan juga Gresik United yang berhasil unggul atas Persipura juara musim lalu Indonesia Super League. Inilah dia nilai yang memang sangat berharga dari persaingan di Indonesia Super League, di mana tim-tim papan bawah yang berjuang untuk menyelamatkan diri mereka dari zona degradasi, memberikan sepenuhnya kemampuan mereka, dan Roby Darwis yang juga berjuang untuk menyelamatkan pekerjaannya karena dia tentunya masih ingin berada di posisi sebagai pelatih utama Persib Bandung. Pelatih yang memulai karir kepelatihannya di Produta pada musim 2005. Salah satu pemain terhebat yang dimiliki oleh Persib Bandung, Hilton Morera. Kembali gagal tadi. Sedikit statis dan mudah terbaca kita lihat bener. Serangan demi serangan yang coba dibangun oleh Sriwijaya FC tentunya. Kasar tadi harus memperhatikan ini dan setidaknya mungkin bisa melakukan penyegaran dengan adanya Rizky Nofriansyah dan juga Siswanto di bench. Yang perlu dilakukan tentunya pada saat Sriwijaya FC mulai kesulitan dan mengalami deadlock adalah pergantian pemain. Karena serangan yang kerap dibangun oleh kedua sisi sayap tidak terlihat berimbang di pertandingan ini. Oh, berbahaya Binder. Atep tadi terlepas dari offside. Marcio Souza tembakan langsung menjadi opsi pemain asal Brazil ini. Masih berpikir, masih memutar otak. Roby Darwis masih cukup tegang tentunya. Namun sangat terbantu dengan hadirnya sang mentor Indra Thohir. Pelatih yang sukses membawa Persib juara kala itu juga Roby Darwis sebagai salah satu punggawa dan kapten ke-11. Hilton dalam posisi offside. Ya, ada Hilton dan juga Keith dalam posisi yang memang offside tadi. Mungkin hanya bagian bahu mungkin dari Hilton tadi. Tembakan bebas Zulkifli Syukur jauh ke depan dan lebih dekat kepada penguasaan Ferry Rotinsulu. Gattusi. Oh, salah tadi. Iya, sedikit membingungkan bagaimana Ferry ataupun Gattusi yang kali ini sedikit melakukan kesalahan elementer dalam melakukan passing. Sesuatu yang sangat jarang terlihat dari permainan Sriwijaya FC musim ini, dimana sebelumnya juga hampir saja gawang Ferry kemasukan gol karena salah antisipasi yang dilakukan Ferry terhadap back pass yang diberikan oleh Nova Arianto. Hal-hal kecil seperti inilah yang harus diwaspadai oleh para pemain Sriwijaya FC. Supardi. Pergantian pemain tentu saja akan sangat efektif bagi Sriwijaya FC. Di mana penyegaran sangat penting dilakukan. Sudah memasuki menit ke-65. Ini dia kerjasama Utina dengan Ridwan. Peluang kali bagi Firman Utina. Ponario Astaman mencoba men-set up Firman dengan sebuah tembakan. Namun, sebuah challenge sangat keras dari Haryono. Begitu agresif masuk tadi menghadang Firman Utina.
Mungkin memang dia berhasil menghalau bola, namun nampaknya agresivitas dari betul sekali. challenge Haryono tadi menyebabkan wasit meniupkan peluit tandanya pelanggaran. Sangat keras tadi. Haryono masuk untuk menghalau laju yang cukup berbahaya dari Firman Utina. Ya, cara tackling dari Haryanto ya yang dianggap sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana Firman jelas sekali menggunakan dua kakinya. Ya, menerjang Firman, kita saksikan. Ya. Dan sangat keras meskipun ia memenangi bola. Betul. Ataupun bisa menguasai bola. Dengan kaki terbuka. Betul. Dan itu yang membuat wasit Jumadi Effendi melihat ini sebagai sebuah pelanggaran. Ya. Dan ini sudah menjadi serangkaian peluang bagi Sriwijaya FC dari tendangan bebas. Terlibat perbincangan yang cukup sengit Abanda dengan Ponario. Coba ditenangkan oleh Ilham, kita lihat. Wajah yang sangat tegang dari Robi. Berambisi untuk memberikan yang terbaik bagi Persib di partai terakhir. Tentunya juga harapan dari Bobotoh dan Viking. Baik yang hadir di stadion, walaupun yang menyaksikan di layar kaca Antv tentunya. Tim besar, salah satu tim terhebat, tim legendaris Indonesia, Persib Bandung, mencoba untuk memberikan kejutan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Dan sejauh ini strategi mereka berhasil, Binder. Di sini ada opsi ataupun ada peluang bagi Kit Kemba Gams untuk kali pertama mencoba mengeksekusi sebuah tendangan bebas setelah sebelumnya Hilton dan juga Firman Utina gagal. Bisa jadi kartu as ketiga yang coba digunakan oleh Sriwijaya FC dalam diri Kit Kemba Gams yang juga memiliki kekuatan pada kaki kirinya. Jarak yang cukup ideal bagi Hilton dan juga Kit Kemba Gams. Betul. Gams. Kit Kemba Gams dan lagi-lagi dapat dimentahkan dengan sebuah blocking yang sangat brilian dari Jendri Pitoy, Binder. Upaya tembakan free kick tadi. Ya, serangkaian free kick yang berhasil dilakukan oleh Sriwijaya FC selalu saja bisa dimentahkan oleh Jendri Pitoy karena ia memang berada pada posisi yang bagus. Betul. Positioning dari Jendri Pitoy sangat baik untuk bisa membaca kemana tendangan bebas akan dilakukan. Hilton Morera akselerasi masuk kali ini dan lagi-lagi Zul memberikan sebuah tackling dengan timing yang begitu sempurna. Ya, pada saat ada akselerasi yang coba dilakukan oleh Hilton ataupun M. Ridwan ya, sangat penting tidak terjadi kontak-kontak di dalam kotak penalti. Betul. Dan ini dia sebuah peluang yang bagus sebenarnya dari Kit Kemba Gams, di mana ini sudah menjadi ketiga kali Jendri Pitoy bisa menggagalkan sebuah peluang dari Sriwijaya FC melalui tendangan bebas. Sebelumnya Hilton dan juga Firman Utina gagal untuk menjebol gawang dari Jendri Pitoy juga melalui tendangan bebas. Sebuah variasi sepak pojok tadi. Umpan menuju tiang dekat, menuju Hilton Morera. Dengan sebuah flick tadi. Meminta sepak pojok. Nampaknya Hilton karena melihat adanya sentuhan terakhir dari pemain Persib Bandung. Namun wasit Jumadi Effendi tidak bersependapat dengan Hilton Morera. Milian Radovic meskipun tidak banyak terlihat menciptakan peluang, namun juga menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam passing game yang diterapkan oleh Persib Bandung. Wow, sebuah kesalahan dari kali ini, peluang tembakan langsung dan lagi-lagi tipis saja. Upaya dari Ridwan tadi. Kesalahan yang sangat kecil dilakukan oleh Tony Sucipto hampir dihukum dengan sebuah tembakan langsung diarahkan menuju gawang Jendri Pitoy ini dia. Ya, salah antisipasi kita lihat yang dilakukan oleh Tony Sucipto yang mengira bisa melakukan intersepsi atas umpan dari Kit Kemba Gams. M. Ridwan berada pada posisi yang baik sebenarnya untuk bisa kembali mengirimkan umpan kepada Gams, namun ia berpikiran untuk melakukan tendangan langsung di mana tendangannya tidak akurat dan tentu saja juga tidak menyulitkan Jendri Pitoy. Ya, akhirnya ada pergantian di mana Siswanto yang masuk. Betul. Menggantikan Septia Hadi yang memang tidak begitu aktif. Betul. Untuk bisa melakukan serangan membantu lini penyerang dari Sriwijaya FC. Jarang sekali kita melihat Septia Hadi melakukan overlapping run seperti yang biasa dilakukan oleh Mahyadi Panggabean. Dan tidak ada opsi mungkin bagi Kasar tadi selain memasukkan Siswanto untuk lebih melancarkan wing play mereka. Betul, dan karena memang kondisi yang terjadi dalam permainan adalah tidak aktifnya penyerangan dari sektor sayap sebelah kiri dari Sriwijaya FC ya, yang biasa itu
tugaskan kepada Mahyadi ataupun kepada Siswanto. Betul. Itu yang membuat gaya permainan setiap kali menyerang dari sektor sebelah kiri pertahanan Persib Bandung mudah terbaca, di mana hanya M. Ridwan yang melakukan tersebut. Oh, sebuah skip dari Hilton Morera, tembakan langsung membentur Abanda Herman. Lim Junsik. Kembali peluang kali ini bagi Sriwijaya FC. Terupas yang sangat cermat kali ini. Oh, bukan sebuah pelanggaran jelas karena Ridwan mencari kontak tadi. Lagi-lagi sangat jeli wasit Jumadi Effendi melihat maksud dari Ridwan tadi mencari penalti. Novarianto. Ponario Astaman. Sriwijaya FC memasuki 20 menit akhir pertandingan babak kedua. Mencoba mengencangkan serangan mereka dan sebuah pelanggaran dari Keith Kayamba Gams. Masih gagal dalam ambisinya mengejar Alberto Goncalves yang meraih 24 gol. Ya, ini dia aksi dari M. Ridwan. Kita lihat yang sebenarnya sudah berhasil ya melewati Zulkifli Syukur. Ya. Ya, dan memang tidak ada kontak yang dilakukan oleh Zulkifli dan sebenarnya pada kondisi tersebut ada hak ataupun ada pilihan bagi wasit untuk memberikan kartu kuning dan kepada M. Ridwan. Ya, Binder, ada sebuah update yang sangat menarik di mana Gresik United berhasil menambah keunggulan mereka atas Persipura Jayapura menjadi 2-0. Dan sebuah umpan tadi dari Supardi. Peluang kali ini Ponario Astaman. Oh, luar biasa. Ini dia aksi yang sangat fenomenal. Lagi-lagi dari Jendri Pitoy. Ya. Menyelamatkan gawang Persib Bandung dan menahan skor di posisi 0-0. Luar biasa. Sebuah placing dari Ponario tadi. Tampil pada performa terbaiknya Jendri Pitoy melakukan one hand save untuk bisa menyelamatkan gawangnya dari aksi placing yang dilakukan oleh Ponario. Luar biasa kontribusi dari penjaga gawang yang juga merupakan mantan penjaga gawang Persipura Jayapura. Betul. Sangat baik lagi-lagi Maman Abdurrahman. Pengalamannya bermain di tim besar seperti Persipura Jayapura dan kali ini tim besar lainnya yaitu Persib Bandung membuat Jendri Pitoy tampil sangat tenang dalam kondisi tertekan. Dan sebuah kartu kuning dari Hilton Morera karena pelanggarannya terhadap Maman Abdurrahman tadi. Jendri Pitoy salah seorang pemain yang memang menurut kabar cukup terancam posisinya di penjaga gawang, nampaknya memberikan penampilan yang bisa membuat pusing manajemen dari Persib Bandung karena begitu luar biasa. Kita lihat umpan ataupun upaya dari Ponario melakukan placing dan dengan tips yang sangat baik tadi Jendri Pitoy terlepas Atep kali ini. Oh, berbahaya tadi, melewati pengawasan dari para pemain bertahan Sriwijaya. Kejelian dari Atep memanfaatkan kelengahan tadi. Lagi-lagi belum bisa mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Robi Darwis. Dan sangat cepat memang gerak dari tim manajemen Persib Bandung yang nampaknya juga sudah mengincar beberapa pemain. Begitu juga dengan Sriwijaya FC yang juga sudah menguji seorang pemain yang disiapkan untuk musim depan. Haryono kali ini dapat dihalau dengan sempurna tadi. Pergerakan dari Haryono, Ilham. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ridwan terhadap No Alamsyah. Ridwan yang tampil sangat baik bagi Sriwijaya FC di beberapa partai terakhir. Sempat membuat gol berturut-turut dalam 4 partai, Ridwan. Ya. Itulah yang membuat M. Ridwan menjadi sangat mencuat performanya, di mana justru menjelang musim berakhir ia menciptakan cukup banyak gol dan secara beruntun di beberapa pertandingan. Betul. Sebuah set piece kali ini Miljan Radovic. Dan terlepas sebuah heading, apakah sebuah gol terjadi di Stadion Jakabaring bagi Maman Abdurrahman? Menarik untuk melihat reaksi dari linesman, apakah dia mengangkat bendera? Tanda offside dari Maman, iya betul sekali. Linesman mengangkat bendera. Apakah Maman ataupun No Alamsyah dalam posisi offside menerima umpan yang sangat terukur dari sang profesor? Oh, sayang sekali. No Alamsyah tadi bergerak dalam posisi offside dan saya pikir Maman sama sekali tidak dalam posisi offside. Betul sekali, Maman sama sekali tidak berada dalam posisi offside dan juga No Alamsyah tidak berada pada posisi aktif. Oh, ada satu orang pemain tadi dari Persib, bukan No Alamsyah nampaknya, yang bergerak dari posisi offside menuju kembali ke onside. Menuju kembali, betul. Apakah ini yang menyebabkan linesman menganggap bahwa dia mengganggu jarak pandang dari Ferry Rotinsulu?
cukup menarik melihat keputusan dari linesman tadi. Mungkin itulah satu-satunya alasan adalah pergerakannya mengganggu pandangan dari Ferry. Ya, sebuah gol yang sebenarnya sangat bagus tercipta. Betul. Karena memang umpan yang hadir kepada Maman sangat baik, sebuah diving header, namun keputusan wasit adalah final dan mutlak. Ya. Dan memang tidak mudah juga untuk bisa mengantisipasi perangkap-perangkap offside ya. Pada saat tempo permainan memang berjalan sangat tinggi. Dan kembali Hilton Moreira kali ini peluang. Firman Utina melebar cukup terbuka bagi Siswanto. Memasuki kotak penalti Siswanto. Mencoba mencari pergerakan rekannya dan dapat dipotong di udara oleh Jendri Pito yang lagi-lagi tampil begitu maksimal bagi Persib Bandung. Ya, masuknya Siswanto justru merubah posisi dari M. Ridwan, di mana Ridwan kali ini beroperasi di sektor sayap sebelah kiri dan Siswanto bermain di sebelah kanan. Ini yang memberikan ancaman tambahan bagi lini pertahanan Persib Bandung dan sebuah formasi permainan yang sangat efektif bagi Sriwijaya FC, di mana mereka mulai mengendalikan jalannya permainan, mulai menciptakan peluang-peluang berbahaya. Bermain lebih direct, bermain dengan tujuan yang lebih jelas kali ini Sriwijaya FC, di mana Siswanto dan Ridwan bisa memberikan ruang bagi Keith Kemagams dan Hilton. Karena pergerakan dari wing mereka bisa menarik 2 hingga 3 pemain, baik dari lini tengah maupun center back yang bisa naik untuk menutup pergerakan dari Siswanto yang begitu nakal, mengganggu konsentrasi para pemain dari Persib Bandung. Dan ini tidak terjadi sebelumnya ketika Sevia Hadi jarang sekali melakukan overlapping masuk. Maman Abdurrahman menciptakan sebuah gol tadi yang dianulir. Sebuah umpan crossing kali ini cukup terbuka peluang Nova Arianto. Inilah dia drama yang terjadi di Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya, di mana sang anak lama Persib Bandung kembali menghantui mereka dengan sebuah gol. 1-0, jeger Sriwijaya sang juara unggul atas Maung Bandung. Ya, sang talisman tentunya muncul di saat-saat dibutuhkan Nova Arianto melalui sebuah scrimmage di mana ada sedikit disorganisasi yang hadir di lini pertahanan Persib Bandung karena memang ada terjadi perebutan bola. Nova Arianto menjadi pemain yang tentunya tidak diduga untuk bisa berada pada posisi yang mengkhawatirkan dalam hal menciptakan gol. Kita lihat lagi bagaimana umpan yang disodorkan kepada lini pertahanan Persib Bandung tampil tidak berbahaya, namun jeger Nova Arianto bisa melakukan placing yang sangat akurat. Kita lihat tentu saja merupakan pukulan yang sangat keras dan anti klimaks bagi Persib Bandung, di mana mereka sudah bermain sebaik mungkin, sedisiplin mungkin. Namun inilah tim dengan status juara dan juga mental juara, di mana mereka mampu justru menjadi tim yang menghasilkan gol di pertandingan ini. Nova Arianto menghidupkan kembali rekor tidak terkalahkan Sriwijaya FC. Dan sang suster ngesot kembali menghantui Persib Bandung dengan sebuah gol dan heading dari Marcio Souza tadi. Tanpa selebrasi Nova, karena begitu respeknya dia terhadap tim Persib Bandung yang pernah dia bela. Sebuah kemelut yang terjadi di lini pertahanan Persib Bandung tadi membuat kacau skema pertahanan yang sudah begitu rapi. Iya, betul sekali. Dan bukan hanya itu, namun sangat mengejutkan Nova Arianto yang notabene adalah pemain bertahan, bisa memiliki inisiatif untuk ikut menyerang dan melakukan kontribusi agar timnya bisa menciptakan sebuah gol, dan ia berhasil menciptakan sebuah gol dengan melakukan placing yang akurat. Wow, juggling dari Hilton Moreira menunjukkan kualitas ala Brazil, diikuti tentunya oleh M. Ridwan kali ini. Sebuah juggling dari Hilton yang harus juga diperhatikan oleh dirinya karena ini bisa memancing emosi para pemain Persib Bandung. Sebuah respect tentunya harus dilakukan oleh pemain asal Brazil ini. Bukan pada waktunya di menit ke-79 yang hanya unggul 1-0. Hilton Moreira melakukan hal demikian, cukup berbahaya tentunya. Sebuah aksi dari Gattuso tadi yang hampir saja melakukan back pass tanggung, dan saya pikir Noah Alamsyah nampaknya berhak untuk mengejar bola tadi. Karena bola 50-50, umpan back pass yang tanggung. Sangat tepat saya pikir langkah dari Noah Alamsyah sebagai seorang striker dan tidak bermaksud untuk melukai seorang Ferry. Ya, tugas seorang striker adalah untuk terus berusaha untuk bisa menciptakan gol. Dan bahkan dalam sebuah kondisi di mana ia terperangkap offside, tentu saja ia akan tetap berusaha untuk melakukan usaha menyulitkan penjaga gawang. Kita lihat sprint yang dilakukan, di mana Noah Alamsyah mencoba untuk menciptakan sebuah gol. Namun memang sebuah usaha dari Noah Alamsyah yang kita lihat
Ya, melakukan kontak dengan Ferry Rotinsulu. Ya, namun memang kaki dari Noah Alamsyah ya, nampaknya sangat agresif masuk menuju Ferry. Ya. Dengan terbuka tadi yang menjadi perhatian dari para pemain Sriwijaya FC. Dan bukan menjadi duel pertama antara Noah Alamsyah dengan Ferry di pertandingan ini, adalah kali kedua terjadi kontak antara kedua pemain ini. Dan wasit Jumadi juga tadi sudah bertanya kepada asistennya untuk mengkonfirmasi keputusannya. Sebuah langkah yang cukup baik apabila wasit utama tidak terlalu yakin dengan keputusan yang diambil. Memang terkena tadi Ferry Rotinsulu dengan kaki dari Noah Alamsyah, dan Radovic nampaknya akan digantikan oleh Budiawan. Ya, terkesan sedikit terlambat masuknya Budiawan, pemain yang diprediksi ataupun kita prediksi akan dimainkan menjelang pertengahan babak kedua. Menilai teknik permainan tinggi dan juga agresivitas dari Budiawan yang memiliki kaki kiri yang handal juga. Namun ada sisa kurang lebih 9 menit dalam waktu normal bagi Budiawan untuk bisa melakukan kontribusi. Milian Radovic tampil sebanyak 32 kali, hanya tidak ikut dalam 2 partai Persib Bandung, cukup luar biasa. Dan begitu konsisten dipercaya oleh pelatih baik Drago maupun Roby Darwis. Pemain asal Montenegro ini akan menunjukkan aksi terakhir, dan Siswanto! Sebuah umpan tadi dari Siswanto yang berujung pada ancaman bagi gawang Jendri. Ya, masuknya Siswanto mulai mempertajam serangan yang terus dilakukan oleh Sriwijaya FC, dan Siswanto kali ini sebenarnya berniat untuk mengirimkan umpan. Namun hampir juga menjebol gawang dari Jendri Pitoy. Di mana umpan yang ia lakukan hampir saja menukik dan menjebol gawang dari Jendri. Yang sepanjang pertandingan ini bermain sangat impresif. Sebuah gol yang tentu saja sangat meruntuhkan bagi Jendri Pitoy, di mana ia sudah bermain sangat cemerlang di pertandingan ini. Betul sekali. Dan sebuah tembakan jarak jauh dan dapat diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Upaya dari M. Ilham tadi begitu fenomenal. Ya, fokus yang sangat baik ya dari Ferry, dan tendangan setengah volley yang sangat keras dari Ilham. Betul sekali. Dan setelah sebelumnya Jendri Pitoy melakukan one hand save, di kesempatan ini Ferry Rotinsulu juga menunjukkan tajinya dan juga kualitasnya dalam melakukan one hand save begitu sempurna, menghalau sebuah kesempatan yang dilakukan oleh M. Ilham. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Langsung dituju pada gawang dari Ferry Rotinsulu, masih terjadi kemelut tadi. Langsung dibuang menuju daerah aman. Kita lihat Persib Bandung mencoba membalas ketertinggalan. 2 peluang berhasil diraih hanya dalam kurun waktu 1 menit. Tembakan spektakuler dari Ilham dengan teknik tinggi tadi dapat diselamatkan oleh Ferry, dan kemudian sebuah sepak pojok dari Marcio Souza yang langsung mengarah kepada gawang. Ada benturan dengan Abanda Herman di bagian kaki dari Ferry tadi. Ini dia upaya dari Marcio untuk mencuri perhatian dari Ferry Rotinsulu, dan clearance dari Gattusi dan juga kombinasi dengan Utina tadi. Ya, salah satu permainan terbaik yang ditunjukkan Persib Bandung di pertandingan tandang mereka, di mana tentu saja akan sangat dilematis bagi pelatih Roby Darwis, di mana ia sudah melakukan semaksimal mungkin agar timnya bisa menyulitkan Sriwijaya FC di kandang mereka sendiri. Kita melihat Rifki Mokodompit. Namun memang mental ataupun daya juang dari para pemain Sriwijaya FC sangat sulit untuk bisa diruntuhkan di Stadion Gelora Jakabaring. Dan mereka menciptakan sebuah gol, meskipun bukanlah sebuah gol yang cantik yang kerap mereka ciptakan. Namun sebuah gol yang sangat mengejutkan dan merupakan sebuah anti klimaks bagi Persib Bandung, dihadirkan oleh Nova Arianto yang merupakan mantan pemain dari Persib Bandung. Betul sekali. Inilah dia uniknya sepak bola. Ya, sedikit percaya diri Nova Arianto setelah berhasil menciptakan sebuah gol, di mana sebelumnya back pass dari Nova Arianto yang hampir menjebol gawang penjaga gawangnya sendiri. Mana Ferry Rotinsulu tidak cermat untuk menanggapi back pass dari Nova Arianto tersebut. Memasuki 5 menit terakhir musim kompetisi Indonesia Super League 2012, di mana sang juara Sriwijaya FC untuk sementara unggul atas Persib Bandung 1-0, dan kembali peluang tanggung tadi. Sebuah umpan pengembalian dimaksudkan kepada Hilton Morera. Atep, Zulkifli,
Umpan yang terbaca oleh Thierry Gattuso, kembali ke belakang Nova Arianto. Pencapaian luar biasa bagi Kashar tadi, mantan asisten Ivan Kolev di musim pertamanya, mantan pemain Krama Yuda 3 berlian di era Galatama ini berhasil mempersembahkan gelar juara Binder bagi Sriwijaya FC. Ya, dan itu dilakukan dalam musim pertamanya ya. Sebuah catatan yang sangat baik bagi karir kepelatihan Kashar Tardi. Ya. Mana sebenarnya pembelian pemain yang dilakukan juga tidak fenomenal dan juga tidak terkategori pemain-pemain mahal. Betul. Namun pemain yang bisa melakukan kontribusi positif. Dan yang paling penting adalah pemain yang hadir bisa melakukan kerja sama tim yang baik. Dan ini dia, ada sebuah pelanggaran. Oh, cukup keras dari Ilham tadi. Kita lihat Ilham masuk menerjang tadi. Ya, merupakan salah satu cara dari Ilham untuk bisa menghentikan sepak terjang Siswanto. Siswanto yang bukan merupakan starter di pertandingan ini, namun merupakan pemain yang paling aktif. Betul. Perannya sejak masuk di babak kedua ini. Dan menjadi pemain kunci keunggulan bagi Sriwijaya FC karena penampilannya di posisi wing. Dan full time score, di mana Gresik United akhirnya mampu menyelamatkan diri dari jurang degradasi setelah kemenangan yang sangat fenomenal atas tim juara musim lalu Persipura Jayapura. Kemenangan yang di luar dugaan banyak kalangan sepak bola tentunya. Ketika tim Gresik United berlaga di kandang sendiri berhasil selamat dari jurang degradasi. Drama memang terjadi di papan bawah Indonesia Super League. Dan nampaknya membenamkan PSMS Medan yang nampaknya juga kalah dengan skor 4-1 atas Persisam Samarinda. Dan nampaknya Persisam PSMS terjadi perubahan skor di mana PSMS menciptakan gol kedua 4-2 skor sementara. Dan Persela Lamongan berhasil unggul 3-1 atas Arema Indonesia. Dan beruntung Arema tidak terlibat dalam dogfight di papan bawah karena sudah meraih 38 angka. Iya. Hari terakhir dari Indonesia Super League ini menunjukkan bagaimana produktifnya para klub yang tampil. Di mana hampir di setiap pertandingan terjadi jumlah gol yang sangat signifikan. Betul. Dan kita lihat Bapak Indra Thohir, sang suhu, sang guru, sang mentor bagi Roby Darwis. Ini dia update skor. Persisam 4-2 atas PSMS. Luar biasa prestasi dari Persela Lamongan yang mampu duduk di posisi 4. Tim asal Lamongan yang bermaterikan pemain yang tidak terlalu mewah, namun Gustavo Lopez salah satu kandidat sebagai pemain terbaik Indonesia Super League. Benar-benar menunjukkan tajinya Binder di musim ini. Ya, dan juga sedikit apresiasi kepada sang pelatih. Ya, betul sekali. Ya, dimana, dan ada pergantian Erlangga Sucipto yang masuk menggantikan Noah Alamsyah. Ya. Di saat pertandingan sudah akan berakhir, hanya menyisakan 1,5 menit dalam waktu normal. Peluang terakhir mungkin bagi Erlangga untuk menyelamatkan karirnya di Persib Bandung, musim yang sangat berat bagi dirinya. Ya, sebuah tantangan dan ujian bagi Ferry dari tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Marcio Souza. Jika Marcio bisa menendang dan mengarah secara akurat, mampukah Binder menciptakan gol ke-100-nya sepanjang karirnya di Indonesia Super League? Marcio Souza sebuah ambisi sendiri. Peluang yang cukup mengancam kita lihat dengan kemampuan skill set yang dimiliki oleh Marcio Souza. Ini dia upaya dari Marcio Souza. Kembali penyelamatan dengan timing yang sangat apik. Penyelamatan yang sangat safe. Ataupun sangat aman dilakukan oleh Ferry Rotinsulu karena ia juga menghindari sebuah rebound ataupun pantulan yang bisa terjadi. Begitu baik untuk bisa menggenggam sebuah usaha yang dilakukan oleh Marcio Souza, di mana berhasil sebenarnya melewati pagar pemain yang hadir di depan dirinya. Menit-menit akhir di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring tentunya. Dan ini dia klasemen sementara Indonesia Super League, tembakan langsung dari Siswanto. Klasemen sementara konfirmasi bahwa PSMS Medan nampaknya harus terdegradasi. Dan playoff nampaknya harus dilakukan oleh Persiram Raja Ampat.
Kita masih menantikan konfirmasi tentunya dari klasemen akhir Indonesia Super League. Ada sebuah pelanggaran tadi cukup keras terhadap Siswanto. Pemain yang memang sangat dirindukan oleh Persib Bandung apabila tidak bermain. Haryono benar-benar menunjukkan kelasnya. Ada gerakan tangan dari Haryono, tangan kiri tadi. Yang tidak terlihat tentunya oleh wasit. Cuma di Effendi. Apabila terlihat straight red mungkin bisa diberikan tadi karena pergerakan yang sangat aktif dari siku Haryono terhadap bagian tubuh dari Siswanto. Maman Abdurrahman, berbahaya kali ini Siswanto. Ada Abanda Herman di sana. Dan kembali peluang bagi Sis. Keith Kayamba Gams. Sayang sekali ruang yang sangat sempit tadi bagi Keith untuk melibatkan Rizky Nofriansyah. Dan 3 menit minimal tambahan waktu diberikan oleh wasit Jumadi yang akan mengakhiri musim kompetisi Indonesia Super League kali ini. Dan tentunya jangan lupa pada tanggal 15 ada Perang Bintang, Binder. Sekaligus penyerahan piala yang akan dilakukan justru pada Perang Bintang nanti, bukan sore hari ini. Sebuah musim yang panjang bagi Persib Bandung yang nampaknya harus diakhiri dengan kekalahan away di kandang sang juara Sriwijaya FC. Dan nampaknya Persib harus memupuskan ambisi mereka menggeser Pelita Jaya di peringkat ke-6. Dengan torehan angka 49, akan sangat sulit bagi mereka untuk melewati Pelita Jaya. Dan Persiba Balikpapan dengan kemenangan hari ini juga berhasil menggeser posisi dari Persib Bandung nampaknya. Poin mereka akhirnya sama dengan torehan Persida Davonsoro. Debutan terbaik di Indonesia Super League musim ini yang mampu menembus posisi 10 besar. Sang pencetak gol kemenangan Nova Arianto mendapatkan perawatan dan ini dia aksi dari Hilton Moreira melakukan juggling tadi. Ya, selain juga Nova Arianto, ada Hilton juga yang mantan pemain Persib Bandung ya. Persib Bandung yang hadir pada posisi line up. Ya. Hilton Moreira. Kembali Hilton Moreira, akselerasi masuk, peluang kali bagi Hilton Moreira. Sergapan lagi-lagi yang sempurna dari Jendri Pitoy. Andai saja dia bermain seperti ini di setiap pertandingan Persib Bandung, mungkin Persib bisa meramaikan kompetisi menuju juara Indonesia Super League musim ini. Peluang bagi Erlangga dan lagi-lagi dapat diantisipasi di udara oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah clean sheet tampaknya yang akan bisa dipertahankan oleh Ferry Rotinsulu. Bapak dalam umum mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Boboto di musim yang sebenarnya cukup berat bagi Persib Bandung. Dan tentunya persiapan yang lebih maksimal akan mereka harapkan terjadi, baik dari segi manajemen dan juga tim kepelatihan. Dan secepatnya mungkin untuk memastikan siapakah yang akan menjadi pelatih utama mereka menjadi hal yang paling penting bagi Persib. Dan juga memperpanjang kontrak-kontrak pemain penting. Dan juga mungkin Noah Alamsyah masih mendapatkan kesempatan untuk bermain membela Maung Bandung musim depan. Karena saya pikir penampilannya cukup baik ketika dia berhasil berlabuh di putaran kedua. Ya, beberapa pemain di putaran kedua memang memberikan kontribusi positif bagi Persib Bandung, membuat tim ini memiliki grafis yang lebih menanjak lagi. Sriwijaya FC melakukan ataupun menutup Indonesia Super League dengan sesuatu yang sempurna, yaitu 3 angka dan sebuah kemenangan. Dan mitra sepak bola dengan peluit panjang ditiupkan oleh Jumadi Effendi, maka berakhir pula musim yang begitu panjang, musim yang begitu ketat di Indonesia Super League, di mana sang juara Sriwijaya FC akhirnya menuntaskan perlawanan Persib Bandung dengan skor 1-0. Kemenangan bagi Sriwijaya FC dipersembahkan sang suster ngesot Nova Arianto. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.